Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Erisan di cerita seputar kopi. Di video kali ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan dari barista. Jadi barista bertanya, Eris menjawab. Kita ikutin videonya. Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita di luar sana yang mengenai tentang manual brew. Apa aja pertanyaannya, Mister? Oke, Master, ini pertanyaan yang pertama. Oke, Master Eris, pertanyaan yang pertama, apa sih perbedaan antara V60 ceramics, V60 stainless, sama V60 fiber? Oke, pertanyaannya tentang perbedaan material ya. Material, karena memang di V60 itu ada banyak material yang dipakai. Ada orang nyebut ini akrilik, ada juga yang nyebutnya plastik ya, tapi saya lebih setuju ke akrilik. Ada yang metal atau stainless. Oke. Ada juga yang pakai bahan seramik. Saya jelasin satu persatu. Oke. Ini akrilik atau juga plastik. Kalau buat dari sisi transfer panas, ini bukanlah sesuatu yang paling bagus dalam transfer panasnya. Ya, jadi plastik ini agak lebih lambat dibandingkan yang seramik dan juga yang metal. Nah, dan ini juga material ini tidak bisa menyimpan panas terlalu lama. Jadi kalau teman-teman pakai plastik ini, maka teman-teman harus perhatikan suhunya supaya bagaimana kopinya tetap terekstrak dengan sempurna, karena ini bukan material yang bisa menahan atau menyerap panas ya. Terus yang metal ini tergantung, sebenarnya dia adalah salah satu penghantar panas yang bagus, tapi teman-teman juga harus bisa membedakan suasana ruangan atau atmosfer di mana tempat teman-teman nyeduh. Karena kalau misalkan kayak di dalam yang terlalu dingin, ini cepet dingin ya. Terus yang kedua, kalau di luar ini juga gampang cepat panas. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar, jadi ini adalah penghantar panas yang bagus. Ya, tapi dia gampang panas, tapi juga gampang turun. Ya, jadi untuk yang metal atau stainless. Terus yang seramik. Seramik ini dia paling konsisten sebenarnya untuk menyimpan panas. Ya, jadi kalau untuk indoor, misalkan di dalam ruangan, kalau saya pribadi dan pengalaman saya lebih rekomendkan untuk menggunakan yang seramik, karena dia itu bisa membuat panas lebih konsisten. Jadi dia itu memang panasnya, kalau dari segi yang proses pembuatan lain dia agak lama naik panasnya, tapi kalau untuk brewing itu lebih konsisten secara panas untuk yang seramik. Jadi itu ya perbedaan antara tiga material V60. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, pertanyaan kedua, apakah itu mempengaruhi dari kualitas seduhan yang kita seduh pakai tiga alat itu yang berbeda? Oke, kalau ditanyakan apakah mempengaruhi ketiga alat ini, pasti ada pengaruhnya, ada perbedaan antara alat yang satu dengan alat yang lain. Tetapi ini kembali lagi kepada barista masing-masing, seberapa cermat dan seberapa cerdasnya seorang barista melihat setiap perubahan. Yang tadi saya bilang, ini bukan penghantar yang baik untuk yang plastik, ya tidak sebagus yang metal. Nah, berikut juga yang seramik, ya tidak sekonsisten seramik. Nah, jadi ketiga alat ini teman-teman harus benar-benar memperhatikan ketika teman-teman menyeduh pakai plastik dan metal, seberapa signifikan bedanya dan dalam kondisi ruangan seperti apa. Jadi semua faktor dan penyebab mesti diperhatiin. Ya, jadi teman-teman nanti lama-lama bisa tahu, oh kondisi ruangan seperti ini saya lebih bagus pakai material apa, ruangan seperti ini pakai material apa. Karena suhu itu kopi bicara tentang konsistensi suhu. Oke, berarti sebagai barista harus cermat juga ya memilih alat-alatnya dengan suhunya. Berarti tiga alat itu masih bisa digunakan di manapun tergantung kecermatan kita. Ya, betul. Jadi kita seorang barista bukan hanya memperhatikan kopi atau juga rasa akhir, tapi kita juga harus memperhatikan environment atau lingkungan sekitar kita, seberapa besar pengaruhnya terhadap hasil seduhan kita.
Jadi harus memang cerdas sih, seorang barista harus cerdas. Oke. Terima kasih Master Eris. Untuk pertanyaan ketiga nih, kenapa sih V60 itu ada ulirnya berbeda dengan Chemex? Kenapa dia ada ulirnya? Oh ada, maksudnya ini spiral ini Spiral, ini ya. Oke, sebenarnya ini kalau perbedaan antara Chemex secara bentuk hampir sama, tapi memang ada spiralnya ya. Jadi memang ini di-create itu untuk alur air ya. Jadi straight to the center gitu loh. Jadi jadi secara ekstraksinya itu tidak ketahan lama. Makanya ini boleh dikatakan salah satu yang paling mudah, bukan mudah ya, paling disukai oleh banyak barista ketika untuk metode seduhan manual brew karena hasil akhirnya pun bagus. Jadi ini untuk alur air ya, mengalur air. Oke, untuk alur airnya ya. Oke. Ini pertanyaan yang terakhir. Dengan panas suhu yang sama, oke, dengan berat kopi yang sama, tapi kita berbeda puringnya. Misalnya searah jarum jam ataupun berbeda kita melawan arah jarum jam. Itu kualitas kopinya yang dihasilkan bisa sama atau enggak? Kita memakai suhu yang sama. Oh, jadi maksudnya teknik pouring yang Teknik searah pouring. jarum jam atau searah mengikuti alur spiral ini atau juga yang berlawanan, efeknya bagaimana ke rasa. Saya udah pernah coba dua-duanya ya. Jadi yang mengikuti alur air ininya, jadi misalnya ke arah kanan ya, mengikuti searah jarum jam, itu secara karakter dia lebih soft dibandingkan yang berlawanan. Karena ketika kita pouring, air jatuh tidak ada tertahan. Tapi kalau kita berlawanan, melawan ini, jadi air ketika air turunnya itu agak ketahan sekian per sekian detik ya. Nah jadi dari segi extractionnya lebih lama. Nah jadi lebih kalau yang mengikuti ulirnya ini itu lebih soft, lebih lembut lah rasanya. Jadi perbedaan rasa, tapi nggak signifikan ya istilahnya. Buat orang awam mungkin nggak bisa membedakan secara jelas, tapi kalau buat orang yang ngerti kopi ya pasti ada perbedaan. Oke teman-teman, jadi terima kasih banyak untuk udah nonton video ini. Jadi untuk teman-teman semua silakan aja tulis di komen kalau mau bertanya tentang apapun yang masih relatif dengan kopi ya, jangan nanya yang lain-lain. Dari baik itu alat, segi bisnis ataupun apa, boleh silakan tulis di komen. Insya Allah nanti kita akan collect pertanyaan-pertanyaannya dan kita akan munculin di Q&A next videonya. Ya insya Allah setiap video yang mungkin 3-5 pertanyaan kita akan bahas. Oke, makasih banyak teman-teman udah menonton. Jangan lupa bangun channel ini ya, subscribe, like, and share-nya, dan juga lonceng notifikasinya biar channel ini tambah besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi Indonesia.